Oke lur, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum semuanya saudaraku dimanapun berada, muslimin dan muslimat di seluruh Nusantara, di Indonesia Raya, Nusantaraku, Indonesiaku. Oke, kita berdoa dulu. Semoga kita selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala macam bencana, dari malapetaka, dan juga diberikan rezeki yang halal dan barokah dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke lur, kita membahas tentang Indonesia Raya, Nusantara kita yang tercinta, ya. Kita tanah air peta, tanah air kita semuanya. Tentu kita sangat mencintai tanah air kita, ya kan. Bahkan perjuangan nenek moyang kita pun tidak sia-sia, kan, tidak sia-sia karena putra-putra bangsa kita saat ini kan betapa sangat cintanya kepada tanah air, ya kan. Walaupun tanah air kita sedang sakit, tanah air kita sedang sakit, sedang sakit. Mungkin nggak sampai sekarat sih, nggak nyampe. Insya Allah nggak sampai sekarat lur. Insya Allah seperti itu. Keadaan sakit Nusantara kita ini lur. Jadi ya menunggu bangkitnya Nusantara kita ini hingga dari sembuh dari kesakitan. Sakit yang sakit pokoknya lur. Negeri kita ini sakit sebetulnya, dan kita menunggu sosok yang membangkitkan, ya, membangkitkan tanah air kita, sosok seorang pemimpin yang menyembuhkan tanah air kita, ya. Memang kalau dilihat secara lahir, ya toh biasa-biasa saja, seperti apa adanya. Tapi sesungguhnya keropos dalamnya keropos lur, sakit sakit dalam lah, penyakit dalam, umpama komplikasi lah, ya toh. Sekarang ini Indonesia kita ini yang tercinta, di mana saling memperebutkan kekuasaan, ya, korupsi di mana-mana yang semakin parah yang terjadi saat ini. Nah, ini dalam menunggu sosoknya. Tapi ya kembali ke nenek moyang kita, apa kakek nenek kita lah yang memperjuangkan Nusantara kita ini dengan darah-darah, ya toh, tumpah darah. Dan kita sebagai penerusnya menumbuhkan rasa cinta yang sangat dalam kepada tanah air kita. Jadi orang luar yang ingin mengambil, mencaplok secara terang-terangan tentu tidak berani, ya kan. Kita ini berani mati untuk membela tanah air. Bahkan dalam sebuah kemerdekaan kita di Surabaya 1445, ya kan, 10 November di Surabaya. Ini ada seorang ulama, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, atau ulama sepuh kita, pendiri NU, ya kan, itu memiliki jihad fi sabilillah, ya toh. Bahkan jika membela tanah air itu akan mati syahid. Nah itu lur, dengan seruan tersebut di mana-mana pemuda-pemuda kita di Surabaya, ya, di mana-mana wis, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi kan ada di Surabaya tumplek, ya toh. Mereka berjuang mati-matian. Nah itu lur, perjuangan kita dengan pekikan seperti itu, contohnya, ya kan. Jihad fisabilillah, hingga kita pasti pernah mendengar pekikan dari takbir dari Bung Tomo, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah itu coba sampai di YouTube buka itu loh, Bung Tomo pekikan takbir, merinding saya itu loh. Merinding mendengar pekikan Bung Tomo itu. Pahlawan itu lur, ya toh. Dan Bung Tomo ini alhamdulillah sudah meninggalnya di Arab sana waktu menunaikan ibadah haji mungkin.
Coba buka ya kan, dengan seruan Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Sepuh yang berkumpul di ada tempatnya tuh, sejarah di sana ya kan, tempatnya itu ada. Nah ini Nusantara kita ini loh, makanya cinta tanah air kita kan sudah terpatri dalam darah kita ya kan. Makanya orang luar pun secara terang-terangan pun nggak akan berani loh ya kan, nggak berani mencaplok terang-terangan karena jiwa kita seperti ini ya kan, rela mati demi bangsa dan negara, demi tanah air kita, dimana perjuangan nenek kakek nenek kita dengan tumpah darah atau paman-paman kita yang ikut berjuang ya kan, membela tanah air dari penjajahan Belanda maupun penjajahan Jepang ya kan. Sekarang Nusantara sedang sekarat, sedang sakit dalam komplikasi seperti itu. Dan ini siapa yang bisa menyembuhkan? Tidak ada yang lain, tidak ada yang bisa yang lain. Manusia biasa pun tidak akan bisa, kecuali satu penyakit ini apa yang dijanjikan oleh Allah, ya kan? Apa yang dijanjikan oleh Allah, yaitu pemimpin akhir zaman. Di mana pemimpin akhir zaman ini Allah pernah menurunkan di Arab atau di Eropa sudah, atau terus di mana itu lagi lur, Arab sudah, Eropa sudah, Amerika Latin apa sudah semuanya lah. Tinggal satu yang belum Allah percayakan. Di mana itu? Di Asia atau di Nusantara lur tepatnya. Insya Allah seperti itu lur. Karena kita belum pernah memimpin dunia. Ya kan, pemimpin dunia, bahkan Islam terbanyak di Indonesia ya kan. Dan apa yang disabdakan Rasulullah mengarah ke kita di Nusantara ini, bahasanya Allah Rasulullah bersabda, aku diperlihatkan sebuah dua pusaka. Pusaka itu adalah berwarna merah dan putih. Nah itu loh, coba cari ada itu di sana. Ya, berarti kan merah dan putih kan Indonesia, bendera kita, pusaka. Kan ada lagunya ada, ya kan? Bendera pusaka. Nah itu loh. Nah, ini yang bisa menyembuhkan Nusantara ya ini. Beliau ini Satrio Piningit ini loh. Tak ada yang lain, dan bisa yang lain. Hanya beliau Satrio Piningit yang akan membangkitkan Nusantara kita ini dari sakitnya, bahkan konon tidur panjangnya. Kalau tidur panjangnya saya nggak kurang srek. Yang srek itu yaitu kronis penyakit dalam, hancur dalamnya. Luarnya seperti ini ya biasa-biasa saja kita lihat ya kan, normal-normal saja. Kita bekerja mencari uang demi keluarga ya seperti biasa. Tapi jika ini dibiarkan terus, yang kasihan itu adalah cucu kita nanti. Yang kasihan itu cucu kita nanti lor, akan merasakan dampak langsung. Kalau sekarang ini belum nampak ya kan, mereka masih berjalan atau, tapi nanti gitu loh, jika dibiarkan terus menerus, cucu kita yang merasakannya. Nah itu sangat-sangat kasihan lor ya kan. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di Pasar Turi, pasar legend, legenda, tapi sekarang kalah dengan depan yang di depan PGS, Pusat Grosir Surabaya. Nah itu lur. Oke lur, santai-santai dulu sambil melihat pemandangan di depan. Ya, tak ada lain dan tak bukan lur, menunggu bangkitnya Islam akhir zaman, tepatnya di Nusantara kita ini. Bukan hanya bangkitnya Islam akhir zaman, bangkitnya Islam agama kita, tapi bangkitnya Nusantara dari keterpurukan, ya toh, kesakitan dan tidur panjangnya. Putra putri kita kan, atau kita semuanya kan sudah siap ya kan, siap lur lah. Siap nggak siap ini nanti kita harus bersiap seperti itu. Mau nggak mau kita harus mau, karena kita ini akan digerakkan oleh kekuatan yang sangat besar,
Kekuatan apa itu? Kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita tak berdaya untuk menolaknya. Nah, apalagi orang-orang terpilih nanti, insya Allah kitalah nanti orang-orang terpilih yang akan langsung tergerak hati kita untuk menjumpai atau menemui beliau satrapene kita ini, ya kan. Allah a'lam bishawab. Semua pun bisa terjadi. Jadi mulai saat ini atau sudah saya sampaikan kemarin-kemarin, mari kita persiapkan diri kita untuk menyongsong atau menyambut pemimpin kita nantinya.